Kita lagi ngomongin ngangkat soal klinik atau mistis yang ada di dunia sepak bola. Lempar garam di lapangan, ngencengin itu, ngencengin gawang. Gawang lawan. Balikin celana dalam. Iya. Ngebalikin celana dalam. Nah, kita disirimin air tuh di kepala tuh. Hujan. Pas main hujan kalah pula lagi. Terus kita tanya lagi dong sama orang yang ngasih itu. Kan tadi saya bilang kan kalau nggak hujan. Nah kan hujan jadi luntur. Jadi kliniknya full sepatu dipakein minyak babi. Sepatu. Full sepatu dipakein minyak babi. Oh, fullnya pakai minyak babi. Minyak babi. Saya biasanya pakai minyak babi. Pakai minyak babi? Digosok di sepatu. Oh, di bawah sepatu tuh, di sini. Digosok aja di sepatu. Di sini. Kalau yang nggak pakai celana dalam? Ada si siapa? Oh, ada yang pakai celana dalam istrinya, inget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rico CPR Channel. Ya, kali ini gue ada di tempat, waduh, ini kalau udah lihat-lihat kayak begitu pasti udah apal deh, kawasan GBK Senayan, Gelora Bung Karno Senayan. Nah, yang menarik di channel YouTube gue kali ini, nggak melulu kita ngebahas kuliner atau olahraga, otomotif, lain sebagainya. Ini ada sisi hal lain yang gue cukup menggelitik banget. Ini bisa yang profesional, yang amatir, yang semi-semi profesional, atau yang biasa tarkam antar kampung, bahwa ternyata ini believe it or not, boleh percaya boleh enggak, bahwa dunia apa ya, di olahraga, di bola aja, itu namanya klinik-klinik mistis. Wah, suka ada contoh ya, permainan tuh nggak cuma melulu latihan yang jago, pelatih yang hebat, materi pemain yang jago di bola nih ya, tapi kadang-kadang waduh, ada yang pakai susuk-susukan supaya larinya kenceng, kakinya dipakai apa, pakai syarat, pakai air yang katanya udah didoain, atau mungkin pakai jampi-jampi. Menarik banget. Nah, untuk itu nanti saya mau ketemu beberapa masyarakat, mantan pemain-pemain, mungkin legenda-legenda nasional, klub dan lain sebagainya, ngebahas sedikit lah tentang mistis-mistis kayak gini. Kadang ada yang ngaku, kadang enggak. Kadang ada yang insaf, kadang enggak. Wah, seru-seruan aja. Yuk, mistis-mistis dan klinik-klinik di dalam dunia sepak bola. Ikuti perjalanan saya. Let's go. Gengs, ini saat ini saya ketemu salah satu mantan pemain Persija di eranya dulu. Jadi kita belajar taunya nggak cuma Bambang Pamungkas. Nih kita tembak langsung. Mas RDP, Rahmat Dwi Putranto, striker. Kita mau ngumpulin data. Gue lagi ngebahas nanyain soal hal-hal mistis dalam dunia sepak bola. Jujur, pernah pakai atau mungkin teman-teman pernah dengar bahwa kan kalau main bola, ayo lucu-lucuan. Suka ada yang pakai tanam susuk di kaki supaya tulangnya kuat. Pernah zaman dulu tarkam mungkin makan kacang hijau dulu. Airnya habis didoain biar kenceng. Ada pengalaman nggak? Yang jelas ya kita nggak boleh menutup mata ya. Betul. Tetap, dulu saya juga pernah merasakan seperti itu. Yang abang lakuin apa ya? Dikasih apa atau nyoba ya, apa? Waktu zamannya PON ya, waktu di PON? Surabaya itu. PON Surabaya tahun 93. Nih. Tahun 93 itu. Dia. Jadi ada Satu lagi. sebilah pedang, ini pakai ke tangan itu emang udah nggak keluar darah. Kamarudin. Dipotong. Ini Kang Beta lanjutin. Kita lagi ngomong soal mistis, hal-hal jadi nggak berdarah. Padahal kalau disobek pakai kertas itu kertas sobek, tapi kena tangan itu nggak keluar darah. Nah, abang main bola dulu pernah pakai sesuatu nggak? Makan kacang hijau tarkam atau pakai doa air dari air sakti atau apa, pernah nggak? Tanam susuk. Pernah lah gitu mah. Pakai apa dulu abang? Ayo. Ya Ini itu kita buka aja. Iya, abang pakainya apa? Itu ada kayak paku kecil gitu ya. Paku kecil. Ya, Abang masukin di mana? Itu di kaki, cuma ditanam. Nah, Ya. itu ada syaratnya. Kalau memang itu udah tidak berfungsi, Cabut. dengan niat kita, itu keluar dengan sendirinya. Jadi udah bersih ya? Sudah bersih, ternyata alhamdulillah udah bersih. Tuh, Udah bersih. itu dia pengakuan satu. Tuh, Bang RDP. Nanti kita, ini satu juga Bung Kamarudin Beta, ini idola gue juga ya, Beta. Bung Beta ini dari orang timur, ya nggak seluruhnya. Papua. Abang waktu main bola Papua, ya orang timur Indonesia. Pernah pakai sesuatu? Nggak ada. Ah, masa itu. Zaman dulu orang kuat-kuat sekali tuh. Nggak ada, saya nggak pakai sesuatu. Atau pada dengar dari temen apa? Kalau mungkin teman-teman yang lain pakai, saya enggak. Nah, kalau abang dengar biasanya teman pakai apa? Banyaknya. Banyaknya air. Air yang sudah didoakan. Air, kalau itu air kita minum ya udah suruh minum aja.
Konon dipercaya katanya dulu. Ya. Apa? Supaya sakti mainnya hebat. Enggak, supaya menang aja. Supaya menang. Supaya menang. Kalau sakti enggak. Dikasih Pak Haji apa gimana? Enggak, kalau sakti kan udah kemampuan kita masing-masing. Oh ya, skill ya. Oke, Iya. Gitu. Dan itu di mana? Waktu di Bogor, main di Jakarta, main di Papua. Di Persija ada. Papua ada. Persija ada. Persija ada. Sering. Sering Persija. Banyak bawa menang apa malah banyak bawa kalah pas minum? Banyak bawa menang lah. Sedikit banyak percaya dulu. Iya, tapi kan dari kembali lagi ke kita masing-masing. Oh, itu udah pasti. Kalau kamu percaya silakan. Enggak. Tapi karena perintah pengurus ya harus. Ini satu dikit lagi saya todong. Ini Bang Inas, ini legend-legend semua. Alias Kira-kira begitu saya. Bang Nasrun Baso. Kalau ini Bang Betai. Jujur Bang, selama main bola dulu kita lagi ngebahas soal klinik mistis dalam dunia bola. Ada dikasih kacang hijau sebelum main. Akhirnya didoain. Kaki pasang susuk, jadi kalau tabrakan sekarang udah dicabut. Abang pernah apa? Saya nggak pernah, cuma pengalaman teman-teman banyak yang pakai. Contoh? Dia pakai ini setiap main bola dia pakai Susuk. Dia pakai Susuk niti, emas, baca-baca di skin decker. berwaka. Ya. Iya. Pakai apa? Daun sakti, ada kertas atau apa? Kata kertas yang ada tulisan Arab. Kertas tulisan Arab masukin di sini. Banyak lah. Supaya apa Bang? Kalau tabrakan nggak patah? Ya begitulah barangkali kepercayaannya, itu klinik kan. Klinik. Apalagi Banyak lah. harus langkah pemain mesti lapangan mesti ini dulu. Masuk lapangan kaki kanan Iya, dulu. cara masuk. Kaki kanan dulu. Ada itu Bang Pita Bang itu. Ada yang harus masuk. Bismillah. Kaki kanan masuk masjid tuh agak Iya, kanan. tuh. Lapangan gitu. Ada yang harus masuk paling belakang, ada. Masuk harus belakangan. Paling belakangan. Jadi kalau teman-teman belum masuk, dia belum masuk. juga. Jangan. Jangan dulu. Ada bisa kayak gitu. Ada Jadi bisa. lawan dulu masuk baru Karena kita dia masuk. megang lah, dia megang barang. Dia Iya, megang barang iya, ya. barang. Jangan sampai kita masuk dulu. Nah, Jangan injek garis pas masuk. Katanya mesti dilangkai. bisa jadi. Enggak, ya itu. Itu ada sendiri ada. Tapi kertas tadi tulisan Arab dimasukin di skin decker ada ya? Ada. Tapi Kalau- kasus saya dulu di Persija main di Senayan, Iya. main lawan PSMS Medan. Iya. Itu kita pas masuk, saya ke gawang, air kencing udah ada di plastik. Urin, air kencing, Urin masukin ada di plastik. gawang kita di sebelahnya. Di gawang kita. Iya di gawang pas kita lagi itu. Supaya Nggak tahu dari mana itu Dia ada ada barang. kemasukan. supaya Dia udah lawan pemanasan duluan. Makassar nggak gampang masukin Persija. Iya, PSM Medan. PSM Medan ya. Supaya mungkin nggak masuk. Saya dapat, saya buang. Akhirnya ribut kita berantem. Pas dapat dibuang itu. Iya. Sebelum main itu saya buang. Ada begitu? Iya. Saya ketemu sendiri. Percaya nggak kata oh, kalau gawang sering susah digolin, akhirnya kadang-kadang kencingin. Suruh anak kecil tuh siapa supaya gampang bobol. Ya kalau kelas kampung oke, tapi kalau kelas Senayan kan susah, malu kan penonton kalau kencing. Kalau di Senayan malu ya. Iya. Di kampung tapi Kalau malu saya itu. tanya kencing. Kadang bawa anak kecil kan? Iya. Tebar garam Tebar garam di di lapangan. Gawang lawan. gawang lawan Iya. supaya gampang Gampang masuk. Artinya dia punya klinik hilang. kan? Hilang. Oh, ada garam dimentahkan, Iya. ditawarkan. Menarik kan? Nanti kita bahas lagi yuk sama teman-teman yang lain Persija All Star. Oke, geng. Saat ini saya bersama salah satu mantan pemain juga legend, Patar Tambunan. Biasanya penggila bola tahu. Bung Patar, kita lagi ngomongin ngangkat soal klinik atau mistis yang ada di dunia sepak bola. Tadi udah pada ngaku, Betai, Bang Ina, semuanya. Ada yang dulu pakai baca minum air dulu supaya kenceng, air sakti. Pakai susuk masih banyak yang belum dicabut. Apa pakai daun, pakai bacaan, minum kacang hijau, ngisep asap. Om Patar pernah nggak pakai apa? Ayo. Saya Tebar garam. Tebar garam. lempar garam di lapangan. Abang disuruh ngelempar garam. Iya, sama Bawa garam. sama ngencengin itu, ngencengin Gawang. gawang, Gawang lawan. gawang lawang. Supaya Supaya ya itu tadi misi tadi ya kita bisa mencetak gampang gol. golin. Bukan gampang, bisa mencetak gol. Oh, iya. ilmunya lawan bisa hilang dengan garam. Garam. Ingat ya dulu partai apa lawan siapa? Aduh, saya lupa. Cuman ada di Perserikatan waktu itu. Perserikatan. Pas itu main di Menteng kalau nggak salah. Main di Menteng Jakarta. Atau luar kota? Luar kota Sering pernah dilakukan di Surabaya, mungkin di Papua atau di Medan. ya ada mungkin ya waktu itu pas, tapi itu pas mungkin pada momennya kan susah ya. Ya. Karena momennya sudah karena di kandang lawan ya. Ya. Karena kita pintar aja, mungkin kita pas di Yang atau dipegang atau mungkin kita pas di gawang lawan kita kencing celana aja, mungkin sama aja kan. kencingin. Pokoknya Ya, gawang kena lah lawan itu, kena. harus dikencingin. Ya kencingin. Supaya seolah mudah dibobol. Mudah dan Oh, ya bisa digobol lah. Kan rata-rata kan mungkin kan di situ kayaknya nggak bisa digobol kan. 80 atau 90-an kali itu. Sekarang juga masih banyak kok, Bang. Masih banyak. Masih banyak. Kalau yang pakai ajaib-ajaiban kan supaya dimasukin kaki ada
Oh enggak. susuk, ada kayak permata, emas. Enggak. Kalau benturan jadi kuat. Enggak. Kalau ngencingin udah melakukan, Udah. tebar garam udah. Ya sama ini balikin celana dalam. Iya. Ngebalikin suara dari dalam. Gue juga pernah denger tuh di Depok waktu itu. Itu supaya kenapa sih bang? Ya itu tadi yang itu dia kita supaya Pemain masuk, abang semuanya suruh balik ke dalam main. enggak semuanya, mungkin ada salah satu. Salah satu, atau mungkin ada berapa orang ya. Lah dalamnya dibalik. Balik. Baru pakai kostum kan? Iya, pakai kostum. Ya itu. Oh. Iya katanya kalau pakai itu supaya kita ilmunya lawan apa mesin lawan supaya nggak lemes lah, nggak apa lah. Jadi lawan bisa lemes kalau kita pakai nada balik. Kitanya nggak lemes. Oh kitanya nggak lemes. Iya. Takutnya lawan juga pakai guna-guna. Iya. Oh kita tangkal dengan Balikin ke dalam. CD. CD-nya. Menarik ya. Kita cari lagi. Terima kasih Pak Tan. Oke, gengs, saat ini sama seorang komentator handal, sahabat saya ada Fernatuta Barat. V, ini kenyang main di Liga Indonesia sampai ke Hong Kong. Klinik-klinik dalam dunia bola. Jujur lu pernah pakai apa? Atau apa gimana? Nggak pernah pakai, cuman ya kita pernah tawar-tawarin. Contoh, Kalau di Tarkam sering. Apa itu? Kita dikasih minum aqua. Aqua itu kita dikasih yang katanya itu udah dibaca-bacain fair. Terus biar mainnya kenceng. mainnya kencang dan juga nggak kalah. Terus Cuman ada yang lebih unik lagi, Apa itu? sekelas Liga Indonesia pun ada. pakai apa? Nah, kita dulu disuruh mandi nih. Mandi? Dimandiin pada saat mau main. Kita disuruh ke mana? Ke toilet. Toilet? Nah, kita disirimin air tuh di kepala tuh. Diem Dimandiin. aja, Diem dimandiin. Heeh. Tuh udah dibaca-baca lah. Nah setelah itu kita main, pas main hujan Fer. Hujan. Pas main hujan kalah pula lagi. Terus kita tanya lagi dong sama orang yang ngasih itu. Ilmunya. Iya, kok kita kalah juga? Udah dikasih kayak jampi-jampi dibilangin. Jambi. Kan tadi saya bilang kan kalau nggak hujan. Nah kan hujan jadi luntur. Jadi yang ngeles. Luntur. Dan itu benar. Tengah malam mandinya. Enggak, sebelum berangkat ke main. lapangan. 2-3 jam, 4 jam kali ya. Iya, gitu. Tadi juga ada yang sampai tebar garam ya, ada pengakuan di gawang sampai ngencingin gawang lawan. Banyak, kalau itu udah biasa. Itu gimana tuh? Itu udah biasa. Jadi katanya kalau misalnya kita juga mau golin gawang lawan, kalau susah katanya kencingin. Atau kalau misalnya kalaupun misalnya kayak ini lempar koin Koin ke ke gawang lawan. Gawang lawan. Itu katanya itu anti-antinya lah biar supaya Lu pernah ngelakuin apa enggak? ngelakuin sih nggak percaya Goyangin juga sih. jaring. Goyangin jaring iya. Pernah. Itu kan Klinik-klinik lah. itu klinik lah, itu kan hal-hal yang simpel kalau misalnya, tapi kalau sampai harus kencingin kan repot juga. Masuk-masukin sesuatu. Saya dengar pemain juga ada yang masuk kayak susuk apa supaya Kalau kayak gitu juga banyak. Jadi Ada. banyak pemain juga yang katanya juga diisi biar nggak gampang cedera. diisi. Udah Namanya tua susuk. dicabut. Tua dicabut. Kalau lupa dicabut katanya bahaya. Bisa mati ntar katanya kan gitu. Apa? Masuk susuknya emas, tembaga, Macem-macem. Ini dukun ini satu nih. biar nggak gampang patah kali ya. Pokoknya macam-macam. Jadi ada yang misalnya untuk jaga diri, ada mungkin untuk lebih kuat tendangannya, macam-macam lah. Tapi kalau untuk yang namanya hal-hal yang dipendam di dalam badan itu biasanya untuk jaga diri. Jaga diri. Tapi dan itu ada banyak. Itu banyak. Mau amatir maupun profesional. Sama aja. Tuh, pengakuan dari pemain banyak. langsung. Kita liatin lagi nanti yuk, ternyata ada. Oke, Bot. Thank you, Fen. Ini kita ketemu. Balik sempak Yes. nih. Oh iya, Salah benar, satunya benar ada, nih. ya? Soalnya dia juga pernah pakai klinik nih. Nah, Kiper nih. Benar, Fen. Pernah. Mas Joko Kuspito. Saya pernah di Persija sama dia. Dia pakai klinik, benar. Jujur pernah pakai apa zaman dulu main Balik klinik-klinik. sempak nih, balik sempak. Balik sempak, tebar garam, minum air putih yang udah didoain. Semua udah ngaku. Iya mungkin air, dikasih air. Dikasih air sama Air aja, buat syarat aja kita ngikutin aja. buat syarat. Iya. Konon katanya buat apa air itu? Udah didoain. Ya ada doa ada mungkin. Ya itu nggak tahu. Kalau yang lain-lain katanya suka ada yang di dalam tuh ada bacaan-bacaan di dalam deker atau pakai makan kacang hijau lah, apa susu, Balik sempak, balik sempak. Balik sempak. Balik sempak tuh, Mas. Air yang sering kan air. tabur garam, Ya air. kencingin gawang. Ya mungkin lain bukan saya atau pemain bukan. Dia ngakuin juga ternyata ada air yang didoa-doain lah. Buat syarat. Buat syarat. Semua satu tim. Satu tim ini semua. Menang apa kalah tapi? Oh, habis minum dulu. Ya, bisa menang, kadang menang. Bisa menang, bisa kalah. Iya. Nggak ngaruh juga. Joko Kuspito, thank you. Arema dulu. Ini lama di Arema, Bang Patra nih. Sekarang Bang Patra ini salah satu pengurus tinggi nih dari Palang Merah Indonesia, PMI DKI. Iya, Bang, saya lagi nanya soal masalah klinik klinik. di dalam dunia sepak bola. Ah. Udah banyak yang ngaku. Abang dulu waktu zaman main, jujur, ada susuk pakai apa, minum air yang udah didoakan, tebar garam, kencingin gawang lawan. Betul. Abang apa yang melakukan? Nah, kalau saya tidak melakukan itu cuma waktu main di Makassar. Main di Makassar? Di Makassar sama di
mana ya, di Ambon. Abang waktu itu ikut tim Arema Malang. Oke. Jadi kliniknya full sepatu dipakein minyak babi. Sepatu. Full sepatu dipakein minyak babi. Oh, fullnya pakai minyak babi. Minyak babi. Dioles. Iya, dioles-olesin. Supaya penangkal, supaya jangan, ya kan dulu kan di Makassar atau di Papua takut jampi-jampi. Jampi-jampi. Oh, jampi-jampi tim lawan. Tim lawan kita untuk mengantisipasinya. Penangkalnya pakai minyak babi. Minyak babi. Dipolesin. Dipolesin. Semua pemain. Semua pemain. Terus yang kedua. Jadi suatu saat waktu tahun 79 saya tahun 79 saya ikut Lion City Singapura ya. Di Singapura, oke. Jadi waktu kita berangkat main pertama, semua pemain disuruh pakai ini nih. Apa tuh? Apa yang diikat di sini, nggak tahu bacaan apa, isim lah istilahnya orang-orang ya. Oh, waktu di Singapura. Tim Indonesia pakai itu. Pakai semua. Di dalam ini perut tutupin. Ikat. Nah, jadi waktu itu saya nggak pakai. Nggak pakai. Kalau Singapura nggak pakai. Kalau Singapura saya nggak pakai. Ketika saya pakai ini kan ketahuan, Pak Patra nggak pakai tuh, Patra nggak pakai gitu. Patra nggak pakai ya. Nah, itu dibilangnya sama manajernya, asisten manajer namanya, orang Jakarta Barat. Iya. Pakai biar selamat. Pakai ya. Bukannya selamat, malah lawan Qatar saya hancur nih mata kaki saya. Lawan Qatar. Pakai itu malah hancur. Gitu, itu klinik itu. Nah, jadi terserah percaya apa enggak. Nah. Ini pengakuan dari pelaku. Saya nggak percaya. Nggak percaya. Tapi kejadian. Nah, believe it or not, terserah Anda. Oke, sekarang saya sama Om Ruli Nere, legend sepak bola nasional. Kita masih ngebahas soal klinik-klinik dalam dunia sepak bola. Pengalamannya apa, Om Ruli? Ya, pengalaman saya kalau kita main ke daerah, biasa kan kita tahu daerah-daerah itu kan mereka sering pakai jampi-jampi lah ya. Saya biasanya pakai minyak babi. Pakai minyak babi? Digosok di sepatu. Oh, di bawah sepatu tuh, di sini. Digosok aja di sepatu. Di sini. Itu gunanya untuk? Ya, makanya mungkin kita pikir kalau dengan minyak bisa luntur kali. Ilmunya lawan. Ya, gitu. Nah, kadang-kadang ada juga kencing. Kencing di gawang? Ya, kencing aja gitu di gawang. Di gawang lawan? Ya. Oh, dan itu tapi hasilnya positif? Ya, beberapa kali saya lakukan sendiri begitu, menghasilkan hasilnya bagus. Ngencingin tiang gawang? Ya, mau kita bilang ini, tapi kenyataan pernah saya alami. Ada? Lain-lainnya apa Om? Mungkin pernah dengar di wilayah barat, wilayah timur Indonesia, kayak gitu-gitu? Tapi biasanya kita main di daerah sini, kalau di daerah timur, biasanya di daerah Jawa. Daerah Pulau Jawa, halan kayak begitu. Atau pernah minum-minum, misalnya dikasih sebagai syarat, makan apa dulu gitu nggak? Oh, tidak. Cuma mungkin ini sampai sekarang mungkin banyak yang tidak tahu. Ini pengalaman kita waktu Piala Dunia. Ya. Kita pernah juara subgrup, timnas Indonesia juara. Ya. Kita hadapi Korea Selatan. Kita main di Korea, kita menang. Kita kalah 2-0. Ya. Leg kedua main di Indonesia. Jakarta. Ya. Kita sebagai tuan rumah kita harus menang 3-0 ya. Di situ waktu itu pasti pakai timnya Pak Cardono. Oh, ketua umum PSSI Cardono ya. Jadi mereka waktu itu tidak salah ada pakai apa jambi-jambinya? Pakai orang pintar. Pakai orang pintar? Ya, saya disuruh pakai. Saya bilang, aduh saya tidak biasa pakai gitu. Akhirnya ada beberapa pemain yang pakai. Apa bentuk itu? Oh, saya juga kurang tahu. Tapi membuat pemain Korea lemes. Ya katanya gitu. Nanti main kita menang gigih gitu. Nanti kita menang 3-0. Ya, tapi akhirnya hasilnya memang benar 4-1 tapi buat Korea. Oh, kalah. Berarti. Jadi itu ceritanya. Begitu kesel saya bilang saya tidak biasa pakai gitu. Yang akhirnya yang pakai itu Bambang Lukiansa, Hermansyah, nanti mungkin tanya mereka. Ya. Tidak salah, Dede mungkin tahu. Jadi begitu main dia bikin 1, kata Bambang segala, wah kita pasti bikin 4 deh. Tapi Bang 4-1 untuk Korea. Anak-anak bercanda, oh mungkin itu karena Hermansyah kan matanya kan agak sipit kan. Hermansyah sipit, jadi Korea pengkhianat. Nah itu pengalaman itu. Tapi Pak aku marah-marah, aku bilang jangan lagi percaya begitu. Tapi kan nggak benar. Nggak benar. Ya. Itu sudah tanya pernah saya. Nanti mungkin lebih tahu lagi tanya ke anak-anak yang pernah. Itu dia pengalamannya. Nanti kita klik lagi. Terima kasih Om Ruli. Sekarang saya sama mantan sepak bola juga di Persija Jakarta dulu mudanya dan sibuk di wasit sekarang ngurusin. Hipni, namanya Hipni, lihat tuh. Hipni kan. Pak Hipni, ini juga salah satu yang mengenal banyak sepak bola Indonesia tentang klinik dan mistis.
ente pernah pengalaman apa? Banyak. Salah satunya? Oh iya, gue dengar salah satunya. Beliau pernah mencoba di masanya dia main bola dulu Jayanya, masukin apa susuk ke kakinya. Di daerah mana? Di Jawa Timur. Surabaya. Bukan Surabaya, di daerah Ngawi, Jawa Timur. Ngawi. Itu gunanya buat apa? Di kaki mana, Bang? Di sini. Nih di bekasnya. Bukan. Dimasukin gitu. Nah, ini. Ini dia. Tapi nggak masuk dia. Tapi nggak bisa masuk. Bisa masuk. Jarumnya keluar lagi. Itu maksudnya biar apa dulu maksudnya? Biar kalau nendang kencang. Biasa, tendangan kencang, biar di beradu kaki juga nggak ini. Nggak patah. Maksudnya nggak ada kendala apa-apa. Ya gitulah kayak sok perkasa aja gitu lah. Pernah coba, tapi sekarang isi kosong. Kosong udah berarti. Yang pernah dialamin selain apa lagi? Karena nggak masuk itu. Oh, selain katanya ada yang kencing di tiang gawang, nyebarin garam. Hal-hal aneh. Dulu kita mau main pernah ke tempat kiai, kita disuruh setiap main tuh kita jilat garam tuh 2 atau 3 kali. Jilat garam? Iya. Gini? Iya. Oke. Itu memang mantap, tendangan kita tuh selalu masuk terus. Mau dari tendangan corner, mau dari tendangan bola gol. Gol terus. Kagak pernah meleset. Itu jadi sugesti nggak sih kebetulan atau memang ada pengaruh garam sakti? Yang nggak ngerti saya. Garam. Ya, pokoknya saya dulu ada kiai saya dulu ya udah almarhum sih. Ya orang pandai agamanya dia nih. Tapi ya di Jakarta, di Depok, Bandung. Di daerah Legok waktu itu dia tinggal. Legok, Tangerang. Oh, apalagi Bang selain kayak gitu garam? Ya udah, pernah saya disuruh makan pelor sepeda, pernah dulu. Pelor sepeda? Iya, ditarik-tarik. Berapa banyak? 3 biji. 3 biji besi. Besi. Ditarekam-tarekam. Iya, ditarekam. Itu maksudnya buat apa? Ya katanya yang ini juga buat kita jaga-jaga diri juga. Lah di perutnya sakit loh, kan besi. Kagak, enggak ada rasanya. Enggak ada rasanya makan pelor besi sepeda loh. Besi sepeda 3 kita disuruh makan. Apalagi? Udah, mau main tuh disuruh muter dulu. Kalau mau main muter dulu? Ya, maksudnya muter lapangan dulu, kayak kita mau misalkan mau gawang sebelah mana nih? Seharusnya kita dari sini. Tapi kita muter dulu ke sana, tapi tujuannya tetap ke sini juga. Oh, kalau saya pernah kacang hijau 3 biji mentah, saya suruh makan. Padahal habis sholat asar. Katanya tumbuh toge kali. Saya makan aja udah. Alhamdulillah sih menang sih di final. Lapangan Pusaka Depok. Ada yang hasil lah begitu. Itu emang tempatnya dari sana mah. Oh, di daerah sana masih ada. Masih ada. Tapi kayak gini masih banyak ya Bang? Masih banyak. Sekarang ini juga masih ada, udah mulai muncul lagi kayaknya gitu-gitu tuh. Terutama di Tarekam. Ya, di Tarekam. Pemain profesional bukan berarti nggak pakai juga. Bukan berarti nggak pakai. Karena orang-orang sekarang kan nggak terlalu peduli dengan gituan. Tapi klinik-klinik itu ada tetap. Pasti ada. Karena ini pelakunya. Karena itu. Saya salah satu pelakunya seperti itu dulu. Dan Anda yakin? Nah ini yakin. Banyak pemain profesional Indonesia sekarang tuh masih juga banyak yang masih pakai nggak sih? Banyak. Masih pakai? Masih banyak. Cuman banyak yang nggak ngaku. Cuman pada nggak ngaku. Ya yang namanya nanam di mana gitu? Ya yang namanya non teknis begitu kan orang udah jaga. Non teknis. Yang namanya begitu kan orang kan pasti jaga diri lah. Ibarat sugesti. Jaga-jaga diri. Bisa juga dari daerah itu titipan dari orang tuanya nih biar kamu kemana-mana aman. Itu bisa juga seperti pernah di dalam deker sepatu bola itu dipakai daun atau bacaan-bacaan ayat apa gitu ditempel katanya? Enggak, bukan tidak ini. Di telapak? Di pinggang. Oh di pinggang? Di pinggang itu dikasih sabuk. Pinggang dikasih sabuk? Yang namanya itu wapak. Dulu namanya wapak. Wapak itu apa? Baca-bacaannya? Bacaan tulisan Al-Quran. Ditutup pakai baju? Dikasih benang, dikasih bahan, dijahit. Nah yang bentuknya jadi kotak. Kotak? Udah, sabuk? talinya udah diikat di pinggang dulu begitu. Oh diikat gitu. Apa wasit kalau ketahuan boleh nggak? Iya dulu sih. Kan ditutupin ya? Ditutupin, kan di dalam celana dalam. Dalam celana dalam. Celana dalam dibalik pernah dengar nggak? Pernah, banyak yang pakai gitu. Karena salah satu legenda Patar Tambunan melakukan itu katanya. Celana dalam dibalik supaya menang. Ya, banyak yang pokoknya. Kalau yang nggak pakai celana dalam? Ada si siapa? Oh, ada yang pakai celana dalam istrinya inget ya? Pales. Iya. Kita punya teman namanya Pales di Ciputat ya. Kalau main sugesti dia harus pakai celana dalam istrinya. Main jadi kotaknya dia pakai celana dalam istrinya. Kadang menang, kadang kalah ya. Terus sama nggak buka topi. Sebelum dia masuk ke lapangan tuh topi nggak dibuka. Topi mulu. Itu sugesti dia ya. Sugestinya dia. Katanya isian dari orang pintarnya begitu. Ya, sama extra jos. Pakai sempak istrinya tiap hari kita ketawa ya kita lihat. Itu dia klinik Indonesia. Believe it or not terserah Anda. Yes, demikian tadi ya gengs ya beberapa pengakuan dari pemain bola, mantan, legend itu kalau suka bola tahu. Dan ini bisa berlaku katanya sih di cabang
Contoh bola basket segala macam, oknum-oknumnya ternyata banyak, bukan rahasia umum. Profesional, amatir nggak jauh beda. Tergantung Anda sekarang percaya apa enggak ya bahwa dunia seperti itu ada tiada. Pengakuan mereka sih tadi ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di Rico Ceper Channel.